Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Maharani Putri. Kali ini saya akan melakukan pembahasan mengenai semboyan 3G Gold Glory Gospel yang mendapati perbedaan antara Belanda dengan Portugis. Antara Portugis dengan Belanda itu berbeda di urutannya. Nah, Portugis menekankan gospel di urutan pertama, sedangkan Belanda menekankan gospel di urutan terakhir. Mari kita analisis kenapa hal itu terjadi. Kedatangan Portugis di Nusantara itu menekankan misi agama, yang mana tujuan utama pelayaran penjelajahan samudera itu dibarengi dengan misi penyebaran agama Kristen. Misi penyebaran agama Kristen ini disetujui oleh seorang Paus, yaitu Paus Alexandrius V, yang mana kedatangan Portugis ini mengusung misi Yesus. Misi Yesus itu berisi mengenai kapan dan di mana saja pengabaran Injil merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Portugis yang pertama kali datang ke Nusantara 1512 tepatnya di Maluku, yang pada saat itu kebetulan menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, juga membawa seorang pendeta Katolik yang bernama Simon Ad. Simon Ad inilah merupakan orang yang mengkristenkan orang-orang yang ada di Ternate, termasuk bangsawan, bahkan salah satunya yaitu Sultan Ternate yang bernama Sultan Tabarji. Dia murtad. Nah, selanjutnya perjuangan penyebaran atau kristenisasi oleh Simon Ad itu dilanjutkan oleh Antonio Govalio yang mendirikan sebuah sekolah Kristen di Indonesia bagian timur. Nah, pada masa ini dikenallah Nusantara itu sebagai zaman The Age of Discovery. Nah, lanjut, tidak terlupa salah satu pastor yang memiliki peran dalam upaya kristenisasi di bagian Indonesia bagian timur itu adalah Franciscus Xaverius. Di sini kita lihat berbagai usaha, cara, metode yang dilakukan oleh Portugis untuk mengkristenkan Indonesia. Nah, pada saat itu setelah menekankan misi agama atau gospel, Portugis ini mulai mendapati kedudukan dan peran dalam masyarakat, sehingga perlahan dia menempati peran-peran sentral yang dikatakan di sini sebagai mulai memasuki tujuan dari penjajahan atau glory. Dan di sini kita lihat juga mulai dari invasi yang dilakukan oleh Portugis itu di Malaka, di Ternate. Dan bagaimana dengan tujuan glory? Sejalan dengan penjajahan, maka Portugis mulai melakukan upaya hegemoni dengan meraup keuntungan dari perdagangan rempah-rempah. Mengenai Belanda, Belanda menempatkan gospel di urutan terakhir. Kenapa? Karena misi utamanya berbeda dengan Portugis. Gospel tujuan utama dari Portugis, maka glory adalah tujuan utama dari Belanda, atau motif ekonomi sebagai tujuan utama dari penjelajahan samudra. Kenapa demikian? Karena ada dua faktor. Pertama, pada saat itu Belanda itu merupakan negara miskin akibat terjajah oleh Prancis. Kedua, akibat jatuhnya Lisabon atau Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani yang menghambat perdagangan rempah-rempah di Belanda itu sendiri, sehingga ekonomi mereka saat itu hampir terpuruk. Dan pada tahun 1596 kita tahu kalau orang pertama yang berhasil datang ke Nusantara dari pihak Belanda itu adalah Cornelis de Houtman. Nah, Cornelis de Houtman ini adalah merupakan keluarga dari keluarga saudagar. Maka keluarga saudagar itu mengutus si Cornelis de Houtman untuk melakukan investigasi, yaitu mencari informasi tentang Pulau Surga atau Nusantara. Nah, setelah berhasil mendapati Nusantara, tepatnya Banten. Nah, si Cornelis de Houtman itu mendirikan sebuah perserikatan dagang yang bernama Perserikatan Dagang Jarak Jauh. Dan perlu juga diinformasikan kalau pada saat kedatangan si Cornelis de Houtman ke Nusantara itu, dia membawa awak kapal yang dilatar belakangi oleh orang-orang kriminal, orang-orang buangan, sehingga mereka termasuk orang-orang yang tidak beradab. Nah, kita tahu juga kalau sebelum kedatangan dari Belanda tepatnya, perdagangan internasional yang dilakukan oleh Nusantara itu aman, damai, dan sentosa. Perdagangan dengan Arab, India, Gujarat, dan Cina. Tapi kenapa pas kedatangan Belanda itu kacau? Karena latar belakang dari orang-orang Belanda yang merupakan orang-orang yang tidak beradab. Nah, selanjutnya rempah-rempah yang sangat banyak di Nusantara menjadikan pihak Belanda atau Cornelis de Houtman pada saat itu menjadi tamak dan memiliki ambisi untuk menguasai seluruh Nusantara. Nah, disinilah kita temukan kalau tujuan utama dari penjelajahan samudra oleh Belanda itu gold baru glory. Dan bagaimana dengan gospel? Gospel sebagai tujuan utama dari Belanda. Nah, gospel ini direalisasikan penyebaran agama Kristen Protestan tepatnya saat pemerintah Hindia Belanda secara resmi menguasai Nusantara. Kapan tepatnya? 1613. Nah, pada tahun ini ada sebuah misi, yaitu Zending. Zending itu merupakan pengutusan misionaris Kristen Protestan untuk menyebarkan agama. Di sini juga sebagai bentuk upaya menyeimbangi dari penyebaran Kristen Katolik yang dilakukan oleh Portugis. Nah, di sini juga Zending dapat didefinisikan menjadi
dua perkara, yaitu dari perkebunan Injil yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan Zending sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda dalam upaya kristenisasi Nusantara pada saat itu. Tepatnya Nusa Tenggara Timur menjadi pusat dari misi Zending ini sendiri. Sekiranya sekian informasi pengetahuan mengenai perbedaan semboyan 3G yang terdapat oleh Portugis dan Belanda, yang mana Portugis menempatkan gospel, glory, dan gold, sedangkan Belanda menempatkan urutan gold, glory, gospel. Kasih dari saya Bintang Maharani Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.